Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan masyarakat kita. Tatanan sosial, tatanan ekonomi, semuanya terdampak oleh COVID ini. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengambil berbagai kebijakan untuk menghadapi COVID ini, diantaranya salah satunya membentuk Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang di dalamnya ada berbagai bidang, salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang berperan sebagai bidang yang mengkomunikasikan hal-hal yang terkait COVID kepada publik atau kepada masyarakat. Berbagai upaya, berbagai hal telah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto, diantaranya melakukan publikasi dan diseminasi informasi terkait penyebaran COVID yang dilakukan tiap hari melalui kanal yang ada, yaitu melalui radio Wika FM, dan juga membuat portal khusus, portal COVID, yang di dalam portal itu di samping menginformasikan kepada masyarakat updating data penyebaran COVID tiap hari, orang yang sembuh, orang yang terpapar, dan orang yang meninggal. Di situ juga berbagai infografis terkait anjuran melaksanakan BABS, protokol kesehatan, hal-hal yang menyangkut bahayanya COVID-19 juga terpampang di situ. Diskominfo berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing berita-berita hoax yang selalu ada di media sosial, sehingga harapannya melalui portal tersebut bisa mencerahkan masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara sekalian, data itu adalah sebuah bagian penting dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, kasus pandemi COVID-19 ini adalah merupakan bagian sejarah yang tidak bisa kita hindari. Kominfo yang mempunyai tupoksi untuk mendokumentasikan hal tersebut tentunya akan berperan untuk bagaimana kejadian pandemi ini nanti di masa-masa mendatang akan menjadi bagian sejarah yang tentunya perlu diketahui oleh generasi-generasi mendatang. Dan yang paling penting sebagai bagian atau input bagi pemangku kepentingan untuk bisa mengambil tindakan-tindakan, merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam mengatasi bencana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu coronavirus? Pada awal tahun 2020 diramaikan dengan adanya penyebaran virus corona. Virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Orang yang berpotensi terpapar COVID-19 adalah orang yang mempunyai riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa indikasi seseorang terkena virus COVID-19? Pertama, demam melebihi 38 derajat Celcius. 2. Batuk atau pilek. 3. Sakit tenggorokan. Dan 4. Sesak atau gangguan pernapasan. Awal masuk COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia terungkap setelah warga negara Jepang yang dinyatakan positif. Warga negara Jepang tersebut baru saja berkunjung ke Indonesia dan melakukan kontak fisik dengan warga Depok
usia 31 tahun. Karena timbul gejala batuk, kemudian warga Depok melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Hingga melalui proses pemeriksaan, kasus ini baru terungkap pada tanggal 2 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa warga Depok tersebut positif COVID-19. Dalam waktu 1 bulan, kasus lainnya juga telah dilaporkan dari 34 provinsi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tanggal 31 Agustus 2020, tercatat jumlah kumulatif pasien COVID-19 sebanyak 174.796 orang. Jumlah pasien sembuh sebanyak 125.959 orang, dan jumlah orang yang meninggal karena COVID-19 sebanyak 7.417 orang. Awal masuk COVID-19 di Kabupaten Mojokerto. Dalam jangka waktu 1 bulan kemudian, kasus COVID-19 juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Pada tanggal 14 April 2020, diumumkan adanya kasus COVID-19 di Kabupaten Mojokerto. Pasien pertama yang terkonfirmasi COVID-19 adalah ibu rumah tangga berusia 36 tahun diduga terjangkit COVID-19 saat tinggal di Sidoarjo. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Pasien COVID-19 di Kabupaten Mojokerto dari tanggal 14 April 2020 tercatat 1 pasien yang terkonfirmasi dari Kecamatan Kemlagi. Bertambah 1 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Kecamatan Mojosari pada tanggal 23 April 2020. Kasus COVID-19 hampir mengalami peningkatan di setiap harinya dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Hingga tanggal 31 Agustus 2020, tercatat ada sebanyak 611 orang yang terkonfirmasi COVID-19 yang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Orang dalam pemantauan. Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah dengan orang dalam pemantauan atau ODP sejak ada 1 pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Yang termasuk orang dalam pengawasan atau ODP COVID-19 adalah jika mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Berikut grafik jumlah orang dalam pemantauan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah orang dalam pemantauan di Kabupaten Mojokerto tercatat 16 orang pada tanggal 16 Maret 2020. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di setiap harinya terus mengalami peningkatan. Namun pada tanggal 28 Juli hingga 31 Agustus 2020, tidak ada perubahan di mana jumlah orang dalam pemantauan masih dalam angka 596 orang. Pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 adalah orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, ISPA, pneumonia ringan hingga berat, serta memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Berikut grafik pasien dalam pengawasan di Kabupaten Mojokerto. Pada tanggal 22 Maret 2020, tercatat ada sebanyak 6 pasien dalam pengawasan. Jumlah pasien dalam pengawasan ini menunjukkan adanya tren naik turun di setiap harinya. Jumlah PDP paling banyak berada di tanggal 17 hingga 18 Juli 2020, yaitu sebanyak 122 orang. Jumlah PDP di tanggal berikutnya cenderung menurun. Hingga akhir bulan Agustus, tercatat sebanyak 120 orang dalam pemantauan. Pasien dalam perawatan. Jumlah pasien dalam perawatan tercatat sejak tanggal 2 Juni 2020, yaitu sebanyak 34 orang. Jumlah pasien dalam perawatan mengalami tren naik hingga tanggal 4 Juli 2020 sebanyak 177 orang. Tanggal berikutnya, jumlah pasien dalam perawatan mengalami tren naik turun. Adapun pasien dalam perawatan paling tinggi terjadi di tanggal 28 Juli 2020
sebanyak 194 orang. Kondisi ini mulai membaik hingga tanggal 31 Agustus 2020, tercatat sebanyak 62 orang. Pasien COVID-19 yang sembuh. Seiring dengan meningkatnya orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto, kondisi tersebut juga diikuti dengan jumlah pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Berikut grafik jumlah pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Mojokerto. Pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 tercatat mulai tanggal 2 Mei 2020. Semula, jumlah pasien yang sembuh sebanyak 5 orang hingga tanggal 9 Juli 2020, tidak ada peningkatan pasien yang sembuh. Namun dari hari ke hari, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 menunjukkan adanya tren yang terus meningkat meskipun peningkatannya tidak cukup tinggi. Hingga tanggal 31 Agustus 2020, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 ada sebanyak 529 orang, meningkat sebanyak 1 pasien yang sembuh dari tanggal sebelumnya. Pasien meninggal. Jumlah pasien yang meninggal karena COVID-19 mulai tercatat pada tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 2 orang. Pasien yang meninggal karena COVID-19 cenderung bertambah di setiap harinya. Dalam jangka waktu 24 hari tercatat dari tanggal 30 Juli hingga 22 Agustus 2020, jumlah pasien yang meninggal masih berada di angka 20 orang. Kemudian meningkat di setiap harinya, hingga tanggal 31 Agustus 2020, tercatat ada sebanyak 21 orang yang meninggal karena COVID-19. Sebaran pasien COVID-19 berdasarkan kecamatan. Hingga tanggal 31 Agustus 2020, persebaran COVID-19 di Kabupaten Mojokerto paling tinggi berada di Kecamatan Suko, ada sebanyak 72 orang. Selain Kecamatan Suko, jumlah pasien COVID-19 juga menunjukkan angka yang cukup tinggi di Kecamatan Bangsal sebanyak 69 orang dan Kecamatan Pungging sebanyak 56 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejauh ini, sebaran COVID-19 yang paling rendah ada di Kecamatan Jatirejo, yakni sebanyak 3 orang. Berikut grafik persebaran COVID-19 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Persebaran orang dalam pemantauan berdasarkan kecamatan. Hingga tanggal 31 Agustus 2020, kecamatan dengan jumlah orang dalam pemantauan paling tinggi adalah Kecamatan Kemlagi, tercatat sebanyak 127 orang. Selain itu, kecamatan yang cukup tinggi jumlah orang dalam pemantauan adalah Kecamatan Puri sebanyak 70 orang dan Kecamatan Dawar Blandong sebanyak 65 orang. Sementara Kecamatan Suko cukup rendah jumlah orang dalam pemantauan, yakni sebanyak 4 orang. Persebaran pasien dalam pengawasan berdasarkan kecamatan. Jumlah pasien dalam pengawasan di Kabupaten Mojokerto hingga tanggal 31 Agustus 2020 yang paling tinggi berada di Kecamatan Mojosari, yakni sebanyak 14 orang. Kemudian diikuti Kecamatan Bangsal, Mojo Anyar, dan Dawar Blandong, yakni masing-masing sebanyak 13 orang. Sementara di Kecamatan Gondang tidak ada jumlah pasien dalam pengawasan. Persebaran pasien sembuh dari COVID-19 berdasarkan kecamatan. Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 hingga tanggal 31 Agustus 2020 paling banyak terjadi di Kecamatan Bangsal, yakni sebanyak 65 pasien. Kemudian diikuti Kecamatan Suko dengan jumlah pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 63 orang. Sedangkan di Kecamatan Jatirejo, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 sejauh ini masih rendah, sebanyak 3 orang.
jenis tes COVID-19. Meningkatnya jumlah penderita COVID-19 mencapai 703 orang tercatat hingga tanggal 12 September 2020. Sebanyak 585 diantaranya sudah sembuh, sedangkan 90 masih dalam perawatan dan 27 lainnya meninggal dunia. Untuk mendeteksi virus COVID-19, pemerintah menggunakan dua metode, yakni rapid test dan PCR test. Keduanya adalah pemeriksaan yang berbeda. Rapid test hanya bisa digunakan sebagai penyaringan awal. Pemeriksaan rapid test ini menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Namun, tes ini mempunyai kelemahan karena bisa menghasilkan false negative atau kondisi saat hasil tes tampak negatif meski sebenarnya positif. Sedangkan PCR test adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan lendir dari hidung atau tenggorokan. Metode PCR test memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap virus COVID-19. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemeriksaan COVID-19 menggunakan rapid test sebanyak 15.128 orang. Sementara pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan PCR test sebanyak 3.067 orang. Dasar hukum tentang COVID-19. Dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dasar hukum, yakni Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sampai tanggal 31 Agustus 2020, jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 611 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada ekonomi sehingga menemui banyak tantangan berat. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani pandemi COVID-19 antara lain: pertama, prioritas anggaran di bidang kesehatan untuk memenuhi keperluan, yakni perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri atau APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, hand sanitizer, dan lainnya, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kedua, prioritas anggaran untuk perlindungan sosial. Pemerintah akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi COVID-19 ke sejumlah program seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, kartu prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Ketiga, prioritas anggaran untuk intensif dunia usaha. Pemerintah memberikan sejumlah intensif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha. Keempat, prioritas di bidang non-fiskal. Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Kelima, kebijakan moneter. Dengan pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Pencegahan COVID-19. Adapun cara untuk mencegah supaya tidak terpapar COVID-19 antara lain: menghindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, menggunakan masker ketika sakit saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, dan rutin melakukan cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
Fasilitas kesehatan rujukan COVID-19. Fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Mojokerto yang tercatat di Dinas Kesehatan ada sebanyak 5 unit. 2 diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukandar yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 25 Kecamatan Mojosari dan Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Basuni yang beralamat di Jalan Raya Gedek nomor 17 Kabupaten Mojokerto. Jumlah publikasi tentang COVID-19. Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya dalam menangani COVID-19, mulai dari himbauan tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19, menyiapkan sarana prasarana kesehatan sesuai standar, menjamin ketersediaan bahan pangan dan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdampak. Sosialisasi maupun publikasi tercatat dari data Dinas Kesehatan sudah dilakukan sebanyak 304 kali. Jika Anda merasakan gejala dari COVID-19, hubungi layanan hotline COVID Center Kabupaten Mojokerto berikut ini.